Podcast PPI Kaiserslautern. Dari info seputar kuliah, hidup, pengalaman, sampai cerita nggak jelas. Selamat mendengarkan. Hewo. Udah direkam, Cuk. Udah. Tapi bisa disamain, bisa diedit lagi. Gila, tidak ada persiapan. Sangat. Tidak ada konsep persiapan. ini. Tidak ada konsep nanti mau ngomong apa. Gimana? Selamat datang di podcast PPI KL. Gue ada buat tamu. Kayaknya memperkenalkan diri aja lah sendiri. Jadi nggak ada intronya. Gitu. Ada nanti. Oh, ada Suara nanti. nilam. Awal-awal. Suara nilam? Aku tidak yakin. Yang di YouTube udah ada, cuma yang di Spotify kayak gitu belum gua mungkin di. Baik. Ini siapa dulu nih perkenalan nih? So, perkenalkan Rizal dulu deh. Hafid dulu aja. Oh ya udah, Hafid dulu. Ya udah. Gimana sih? Ya udah. Nama saya Hafid. Saya student di Universitas Kaiserslautern jurusan Teknik Sipil. Semester banyak. Ya, dia juga anak PPI KL sebenarnya. Ada fotonya tuh paling sebelah mana? Ini paling Mana? Sebelah situ. Enggak. Mau promosi IG gitu nggak ada? Enggak. Ntar aja. Ya udah, halo, nama gue Rigel. Gue sekarang student di Yena, masih bachelor, semester tulisannya sih semester 3. Aslinya kayaknya udah semester banyak sih, jurusannya e-commerce. Baru Excel dari KL. Ya, mantan anak KL sebenarnya. Mantan anak KL dan mantan PPI KL juga. Dan mantan calon ketua PPI KL. Oh ya benar. Yang suaranya cuma 4. Itu 4 siapa aja tahu nggak? Tahu sih kayaknya tuh nggak tahu sih, feeling gue sih kayaknya si Dimas asli lu milih lo? Nggak tahu, gue nggak tahu, lupa aja itu udah lama banget. Kayaknya 4 lupa deh, kayaknya ada beberapa 4, cuman nggak gue tanyain satu-satu. 4 kalah sama 21. Kalah sama 21 suara. Begitulah guys. Udah, ada lagi? Udah sih paling gitu. Enggak usah. Lagi diliatin di sebelah, ada yang ngeliatin di sebelah. Kucingnya anjir lucu banget. Ada yang ngeliatin di sebelah. Ya, jadi sebenarnya buat tuh mau ngomongin tentang gawe, masalah pekerjaan gitulah intinya tuh. Cuma bisa melenceng ke tema-tema lain, cuma ngobrol. Ini tentang pekerjaan. Baik. Kalian sedang punya pekerjaan atau enggak, atau lagi pengangguran gara-gara corona? Wah, saya harus punya pekerjaan sih. Kalau nggak ada pekerjaan tidak makan saya. Tapi lu ada gawe kan sekarang, berarti lu di BK, jadi HP itu di Burger King sebenarnya. Ya. Oh, tutupin. Terus Rigel sekarang masih buka. Jam bukanya aja yang dikurangin. Oh. Ya gara-gara corona. Apalagi kan lockdown ya. Rigel pengangguran. Gua sekarang hitungannya pengangguran sih, semi pengangguran sih, sambil masih kerja serabutan lah sana sini. Yoi, itu keren banget tuh hidup kayak gitu.
Nggak keren, sumpah bingung. Pusing. Enggak, lu jadi apa juga? Hah? Jadi apa? Yang sekarang serabutan. Yang terakhir kerja itu di ini, gue kerjanya di Gisen sih, kayak anak-anak Indo banyak sih yang kerja di situ. Jadi tuh ada satu perusahaan, hitungannya sih sebenarnya itu kayak lager. Jadi lager itu nyimpenin produk-produk tekstil, maksudnya itu kayak jaket, terus kayak hoodie, terus yang gitu-gitulah dari satu produk. Jadi dia tuh lagernya tuh di perusahaan itu kayak nyewa lagernya gitu lah istilahnya tuh. Jadi kalau misalkan ngirim liverung tuh dari perusahaan itu, tapi nggak cuma dari satu brand, ada beberapa brand sih setahu gue. Kayak gitu. Terus lu jadi sebagai yang jadi tuh kita bikin pesanan, maksudnya bikin pesanan itu kayak komisioner. Itulah pokoknya yang penting intinya ngambil barang-barang dari lager itu buat dibuat jadiin satu pesanan dari satu kunden gitu, satu orang itulah satu orang pembeli, satu customer kayak gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi pak di karton terus nanti dimasukin ke warehouse gang itu barang-barang keluar yang siap dikirim gitu. Kurang lebih berat atau ya? Enteng. Enggak sih, enggak enteng, enggak berat. Jadi kayak lumayan. Jadi kayak diambang-ambang itu bisa jadi berat, bisa jadi enteng. Ya, maksudnya masih mending daripada kerjaan kita berdua yang yang di tempat. Tapi bayaran berapa tuh Gel kalau boleh tahu Gel? Kayaknya 11 euro deh. Wow, kayaknya lumayan. Pasti lebih gede nggak sih daripada kayak restoran fast food gitu? Iya sih pasti. Kayak kerja di mana lo tadi? Di mana? Maksudnya lebih enggak, kita kerja di laundry apa sih namanya? Haber. Itu mah jauh bos, itu mah gedein otot bos. Ya soalnya kita pernah kerja di mana? Laundry. Di Haber. Enggak, di Haber namanya itu. Itu tuh kayak laundry segede pabrik istilahnya tuh. Laundry segede pabrik itu tuh buat nyuci apa namanya? Pakaian. Ya pakaian, terus kayak spring bed, baju-baju bekas operasi rumah sakit satu Rheinland-Pfalz, sama ada dari luar negeri juga deh, kayak dari Belgia kayaknya ada dari Belgia gitu-gitu deh. Oh iya. Ada, pernah ini truknya dari Belgia. Oh, baru tahu. Iya, kayak gitu. Emang gede parah sih. Terus gede itu banget cuma kayak dari rumah sakit klinik itu. Terus kita tuh selalu ditempatin karena kita cowok. Terus kan kebanyakan cewek-cewek kan yang kerja di situ. Benar. Terus kita sebagai cowok tuh selalu ditempatin di paling atas gitu. Jadi maksudnya cucian yang baru banget dicuci banget. Jadi belum bersih. Dan kalau masih ada airnya berarti. Ada kena. Sumpah serius, kadang ada tai beneran anjing. Sumpah. Enggak, tapi itu cuma pakaian doang atau kayak misalnya contohnya sepatu. Kayaknya sih enggak. Maksudnya bahan tekstil doang, doang. Iya, spray, baju, apa lagi ya? Yang baju anak, yang buat operasi gitu-gitu. Lap-lap yang kayak gitu. Lap-lap. Nah, terus kalau cowok tuh biasanya di atas gitu. Jadi kayak yang baru bersih itu terus kan maju nih di love ban gitu kan. Di yang bergerak gitu. Terus ya tuh kayak harus nyortirin gitu cepat. Terus kan banyak baju atau spray yang kayak kelipat-lipat gitu kan. Terusnya kebelit-belit itu sama kita harus ditarik-tarik beneran aja. Soalnya di gitu kan sambil jalan gitu kan. Jadi kayak kayak main time zone. Beneran sama kayak main time zone. Berapa lama tapi di situ kerja di situ? Berapa lama? Sebulan nggak sih lo? Nggak tahu. Sebulan. Nggak ada 3 bulan. Sebulan. Iya, sebulan. Dan itu info semuanya di dekat KL. Jadi itu kalian sebenarnya kalau mau nyari kerja di situ juga bisa. Cuman tidak rekomendasi. Katanya aja. Tapi tidak. Gua tuh kita tahu dari siapa sih? Konita.
Oh, dari Konita bener. Dari Konita. Iya, dan penting juga punya channel. Jadi ya, pasti ya kalau ada orang Indo satu itu pasti ada orang Indo lain mau kerja yang bisa kerja. Benar. Saya tetap gimana pun tuh nepotisme tuh selalu ada walaupun di Jerman ya. Jadi kalau ada kenalan pasti lebih gampang. Itu dimanapun, nggak cuma di Indonesia. Ya tapi kan maksudnya tapi kan di Jerman juga kita kan kayak daftarnya kayak daftar kayak orang-orang biasa, cuma karena mungkin kayak si Arbeitgebernya tuh kayak udah tahu orang Indo biasa kerja bagus. Iya udah masuk. Benar. Tapi setuju nggak kalau misalnya pekerjaan tidak profesional kayak kita gini, itu semakin kerjanya berat, gajinya semakin gede? Enggak. Kadang ada yang berat banget, cuman ya nggak setimpal sama apa yang dilakukan. Iya. Contohnya apa tuh? Maksudnya apa kerjanya makin berat nggak setimpal apa yang didapatkan gitu. McD sih. McD itu sebenarnya kalau misalkan udah gini. Jadi gue pernah kerja di McD itu hampir setahun kan. Udah setahun. Awal hari pertama, hari kedua, hari ketiga ngeluhnya sama. Pengen cabut, udah pengen resign. Lama kelamaan kayak oke, ya udahlah, udah punya ritmenya, terus kayak kenal sama orang-orangnya, terus kenal sama manajernya gitu-gitu. Jadi kayak ya udahlah, ada yang diajak ngobrol. Jadi kayak bisa dihadapin bersama gitu loh, bukan jadi nggak kayak lu tuh anak baru banget gitu loh, kayak yang paling nggak bisa gitu ya. Lama-lama paling kerasa sih ya, tapi kan tergantung juga sama lingkungannya, soalnya McD gue sama McD gue tuh bedanya jomplang, jadi makanya gue tuh nggak betah. Nah iya, sebenarnya tergantung atmosfer sama orang-orangnya juga sih. Kalau misalkan orang-orangnya enak ya menurut gue nggak masalah sih. Tapi karena nggak ada pilihan lainnya, yang penting duit, jadi ya udahlah. Ya, yang penting duit sih waktu itu sih. Harus memberi makan perut, jadi tetap jalan. Ya. Dulu emang pengalaman pertama kali kerja di Jerman kayak gimana? Sobat-sobat semuanya. Gua waktu pertama kali datang ke Jerman itu jelang 1 minggu, gua kerja di salah satu restoran, itu kenalan temen sih. Baru nyampe Jerman. Apa? Baru nyampe Jerman. Lu baru Jerman kerja langsung? Iya, seminggu. Gue langsung kerja. Emang boleh? Kerjanya tidak legal. Gue kerja di salah satu restoran. Ya kan jadi pengalaman juga kan. Masih jadi cerita, ternyata di Jerman juga ada kayak gitu. Maksudnya gue kerja di restoran namanya Backstube. Dia spesialis daging dan gue kerjanya cuma jadi tukang cuci piring. Cuma jadi cuci piring, habis itu langsung, karena kerjaannya dikit, si bos gue ini nawarin, lu kerja di ini gue deh, di kebun gue. Akhirnya gue jadi kayak gardener gitu, gue bersihin kebunnya dia gitu-gitu. Tapi itu gajinya kalau nggak salah masih 8,5 per bulan, 4 tahun yang Pastinya bar kan. Emang waktu itu segitu atau emang sengaja di underpayment gitu? Waktu itu seingat gue emang UMR-nya Jerman masih belum setinggi sekarang, jadi emang sekitar segitu, 8,5. Dan kadang itu, tapi gue dikasih duit transport dan dikasih makan. Oh ya, lumayan lah ya. Nah itu terus. Emang kapan kan? Apa? Dikasihnya bargeld berarti? Iya, dikasihnya bargeld dan dikasihnya hari H itu juga. Oh, enak dong. Gitu. Iya. Udah habis itu kerja di kafe, tapi di kafe tuh di dapur. Jadi gue bikin kayak nyuguhin bretzel gitu pakai butter, terus gue bikin kopi gitu-gitu. Terus gue kerja di Dean and David pernah, terus yang sekarang kerja di Burger King. Semuanya pasti berhubungan dengan restoran sih. Oke. Gua lupa kerjaan pertama gua apa ya? Bentar. Si Tata.
Perasaan angklak Gisending pabrik yang di ini yang di Sidel. Oh, yang di Mannheim. Enggak, Seidel gue nggak pernah. Pokoknya gue tuh pertama tuh Mannheim, DGL juga pernah. Pokoknya yang gue tempatin, pokoknya tempat gue kerja tuh pasti DGL tuh kerja juga di situ. Seidel di Mannheim kerja di pabrik gitu. Jadi kayak dia kayak produksi apa ya? Bagian-bagian mobil kayak ya auto tile gitu. Yang dari plastik gitu. Terus gue kerjanya cuma ubah proven doang tuh layak apa enggak. Tapi enak sih kerjaannya tuh sebenarnya menurut gue, cuma karena jauh doang ke Mannheim terus bolak-balik gitu agak capek. Cuma gue lama sih lumayan sih itu. Terus gue ngajak Ligel. Soalnya lama tuh hitungannya kayak seminggu dipanggil, terus minggu depan enggak, terus kayak sebutunya aja dipanggil sih. Kan. Ya, hitungannya lama jadinya. Dan nggak ada jadwal tetap ya? Nggak, soalnya jatuhnya Aushilfe sih itu. Iya. Tapi waktu dulu gue masuknya lama sih. Kenapa? Penghasilannya berarti per bulan nggak tentu dong? Iya benar. Tapi stabil sih gue, soalnya selalu dipanggil gitu, ditanya kayak lu mau nggak kerja, terus tapi kalau emang banyak bestellung tuh kayak butuh banyak orang itu. Pokoknya kerjanya tuh datangnya ke Bilal dulu baru ke gue. Iya, jadi gue Bilal dulu, kalau misalkan butuh orang lagi baru manggil gue. Gitu waktu itu. Iya. Gitu. Terus gue pernah inventuran tuh kayak ngitung barang yang ada di supermarket gitu. Kayak ada berapa nih barang misalnya, sampai itu dicek, mesti dihitung gitu loh. Di mana itu? Hornbach yang waktu Emang di Hornbach hitung-hitung anjir. Hah? Iya, di Hornbach yang hitung-hitungan itu inventoran bukan? Oh, bukan. Kita mah nggak ngitung. Warren Verheimer. New client ya? Apa, Mas? Regal Fuller gitu. Ya, gue aja pernah kerja gitu. Sama Regal juga pernah. Ya. Terus, apa lagi ya? Mana kayaknya langsung McD nggak sih? Oh ya, tuh begitu. Hah? Iya, terus dari situ McD. Ya, dari situ kalau nggak salah McD deh. Dari abis Haber kayaknya. Atau Mannheim, nggak tahu. Lupa. Pokoknya McD aja, gara-gara Regal juga. Kayaknya satu bulan nggak sih? 1 bulan setelah McD, mana langsung daftar ya Lele? Iya. Iya nggak sih? 1 bulan setelah. Cuma kita tempatnya nggak bareng tuh. Dia di mana? Gue yang di Mainzstraße, terus si Regal di Waldorf. Di mana sih? Ya. Einschülerhof. Tapi itu masih ini kan, masih satu bos. Iya, masih satu bos lah. Jadi kayak itu tuh franchise gitu loh. Dia punya dua branch di satu kota itu. Gitu. Terus gue terakhir kerja ini di kolam renang. Itu the best sih. The best part-time job, mini job, apalah itu anjir. Gue gak kerja sama sekali anjir. Gue seharian cuma ngeliatin. Jadi tugas gue tuh cuma gue tuh jadi kayak bingung Hillscraft gitu. Jadi gue cuma kayak ngecek kalau ada yang kotor kamar mandi kayak gitu gue bersihin. Tapi kan karena bersih terus ya udah. Terus gara-gara corona kan, jadinya tuh jarang banget kan yang datang. Jadi ya udah. Gak terlalu banyak gaji buta. Dan enak banget gitu. Gak kerja sama sekali aja gue kerjanya cuma gaji buta. Gue cuma diem dulu. Gue malah main PUBG pernah sambil kerja. Terus gue nonton pernah. Gue sambil gue for lesung pernah. Kan lagi online juga kan. Terus si teman-teman kerja juga kayak lingkungannya keren sih, maksudnya cool, kayak mereka putus lah. Iya, sinyal lo. Ya udah sih ini katanya dia kan. Oh ya. Lu pindah tempat deh. Jelas gak?
Udah. Jelas. Apa tadi keputus di mana? Di teman-teman kerja. Ya teman-teman kerja, maksudnya mereka chill sih. Maksudnya mereka juga maksudnya rame lah orangnya. Jadi ke guanya juga nggak stres dan kawan-kawan. Enak sih. Paling berkesan dan paling memorable edan. Memorable. Ini kayaknya Rigel lebih banyak berpengalaman, banyak banget. Banyak sih, ini mah banyak. Dikumpulin juga masih banyak. Jadi pertama kali kerja itu pas mau Wider STK. Itu tuh kerjanya di kalau misalkan putus-putus bilang ya. Iya. Kerjanya di ini Seidel, jadi kayak pabrik kosmetik gitu. Pabrik kosmetik itu banyak kok orang Indo kerja di situ. Waktu itu kerjanya cuman seminggu, soalnya nggak betah banget. Habis itu resign. Udah resign. Baru seminggu. Kalau seminggu gitu duit masuk nggak? Masuk lah ya. Masuk. Masih kayak semacam probe gitu. Sebenarnya kalau di Jerman itu ada ini ya kan, ada peraturan kalau probecet emang biasanya itu 6 bulan. Kalau misalkan kita mau kundigung langsung setelah start kerja itu 2 minggu sebenarnya. Seminggu itu gara-gara gue bilang sebenarnya gue mau izin pindahan rumah, padahal enggak, gue emang mager aja pengen istirahat dulu bentar lah. Kayaknya capek banget kerjanya. Pengen itu habis itu akhirnya ya udah akhirnya gue bilang, jadi itu gue tuh kerjanya dari kayak live firma, jadi kayak apa ya, outsource sih namanya bahasa Indonesianya tuh. Ya pokoknya outsource firma. Oh, oke. Namanya itu outsource nggak sih kalau misalnya? Ya gitu-gitulah. Jadi kayak penyewa tenaga kerja lah istilahnya, kasarnya kayak gitu. Gue bilang ke orang pabriknya gue nggak bisa kerja, tapi gue nggak ngomong ke si firma ini, nggak ngomong ke si firma penyalur tenaga kerjanya ini. Terus habis itu pas gue nggak kerja berapa hari, gue tuh waktu itu lagi nggak di KL. Terus habis itu dia kayaknya ngirim surat, kenapa nggak datang gini. Terus itu kontraknya dikundigen satu pihak, sama perkundigen kan. Ya udah, habis itu oke lah. Habis itu ke mana ya? Oh ini kerja di Holiday Park. Holiday Park tuh model kayak Dufan gitulah, Dufan gitu. Itu sehari kerja. Satu hari kerja. Ya anjir, Rigel zaman dulu kayak gitu aja kerjanya. Satu hari kerja. Soalnya waktu itu baru hari pertama kerja itu tuh daftarnya bagian F&B, bagian gastronomi. Hari pertama kerja itu langsung ada ini pas banget ada festival itu di Dufan itu disuruh ngegrill sosis. Ya kan ada mana kayak tour sama gitu loh. Bentar, Gel. Putus. Apa? Ulangi lagi. Di mana? Disuruh ngapain tadi sampai situ? Ini dari disuruh ngegrill bratwurst sama brot. Oke. Gitu-gitu. Jadi saya hari panjang berdepan arah aja gitu boleh. Sampai muka itu semua. Sumpah. Habis itu udah akhirnya kayak gue waktu itu tiap hari ada kayak itu. Enggak. Gue lanjut ini. Bentar, Gel, putus. Bentar, Gel, putus. Bentar. Di lu putus juga. Di gue juga putus. Oh, ya internet. Bentar, mana, Gel? Bentar. Tuh, sekarang putus. Sekarang dia mau freeze. Kayaknya Rigel harus pindah tempat dikit.
Pindah HP aja lah, capek. Ada. Kalau putus-putus gini, kenapa kok putus-putus gini? Kalau putus-putus gini, lu edit atau enggak lah? Oh, edit. Tapi kayak kalau buat di YouTube mah enggak. Oke. Ada 2 orang. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, so kita kembali lagi. Mantap. Apa jadi gitu? Jadi miring. Enggak diginin, Pit. Enggak. Nah. Putus Kak? Lumayan. Putus. Aduh. Apa lanjut. Jadi atau gimana tuh? Enggak, gue ngasih resign. Gue tuh nggak pernah namanya dipecat. Gue tuh pasti ngasih surat resign duluan. Ini ngapain anjing rekam Bilal? Nanti teaser. Buat ini, teaser. Buat teaser. Coming soon gitu ya. Coming soon. Apa gimana gitu lanjut, sorry. Jadi habis itu kerja yang di Dufan itu, habis itu ngasih surat resign, udah aja. Habis itu kerja di bentar. Kebanyakan kerja di mana? Gila, emang banyak banget dah pengalaman kerja. Pengamen pernah belum jadi pengamen? Belum. Kayaknya waktu itu kerja di Haber. Iya, kayaknya kerja di Haber. Kayaknya di Haber sama Bilal tadi bareng sebulan. Habis dari Haber balik lagi ke kerjaan awal. Cuman 2 minggu seinget gue. Di Seidel. Di mana? Di Seidel. Namanya butuh duit. Paksain udah paksain 2 minggu habis itu udah resign. 2 minggu resign, habis itu kerja di gudang susu. Jadi kayak kita tuh mesti Anjir, ini. Gua tahu sih. Mesti bayangin ada kontainer inilah LKW tuh truk box gitu tapi yang panjang ya, bukan yang pendek ya. Yang panjang banget. Kita tuh mesti ngisi kerdus susu, bukan kerdus satuan ya. Yang udah biasa kan udah ada pak kerdus gitu kan, yang satu kerdus tuh isi 8 atau 10, biasanya sih 8 sih. Kita tuh mesti menuhin itu sampai 1 kontainer penuh seharian. Bayangin. Capeknya luar biasa. Duitnya tidak seberapa. Bukan terus bawa main. Susu nggak ya? Oh bawa tentu saja, diperbolehkan bawa susu 1, tapi saya bawa 5. Itu susu yogurt gitu bukan sih? Enggak, susu yang biasa buat sereal gitu. Susu biasa. Susu fresh milk gitu. Tapi itu tuh waktu itu kontainernya, jadi emang kemasan khusus sendiri tuh buat diekspor ke China kalau nggak salah. Buat emang khusus diekspor ke China. Jadi verpakung, jadi si bungkusnya emang beda gitu, tulisannya China gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Itu kayaknya di Cina emang ada susu. Ya Asia. Emangnya COVID doang yang ada di Cina, ha? Tidak dong, tidak hanya virus yang ada di Cina dong. Susu juga ada. Sama Huawei. Susu. Ada Huawei juga. Sama HTC dan Xiaomi. Jangan lupa Xiaomi. Xiaomi juga ada. Terus di mana lagi? McD. Itu belum. Di tempat habis gua, dari situ itu yang ke Mannheim. Habis itu ke Mannheim. Kayaknya mending cek Lebenslauf dulu, boleh nggak sih? Bener, Lebenslauf ada semua. Kayaknya ada semua deh. Habis itu, belum. Habis dari situ balik lagi ke siang Dufan tadi. Tapi beda. Tapi beda Abteilung, beda bagian.
Jadi badut. Itu enggak, waktu itu jadi merchandising, jadi kayak penjual-penjual gitulah, penjual-penjual souvenir gitu. Iya. Jadi ya itu tuh lumayan lama sih. Berapa ya? Kayaknya 3-4 bulanan ada sih. Cuman ya nggak tiap minggu ada gitu. Kayak kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu nggak ada. Tergantung jam ramenya aja. Kayak gitu-gitu. Habis dari situ baru dari situ dulu atau ke Mannheim duluan ya? Pokoknya antara itulah. Habis itu kerja sama Bilal di Mannheim di namanya apa sih Lang? Itu Hutchinson ya. Hutchinson di Mannheim. Habis dari situ baru inget. Habis itu kerja di Hornbach sama Bilal juga. Itu jadi inventor sama apa yang ngisi-ngisi benda-benda di toko bangunan, semen 25 kilo dipindah-pindah. Aing kuli. Tapi menurut gue itu kerjaan ringan sih menurut gue. Dan apa ya? Tergantung barangnya yang diisi dong, kerjaan bos. Kerjaan gak sih? Iya. Tergantung barangnya yang diisi apa. Kalau ente bawa semen, tidak mungkin ringan. Semen 25 kilo tidak ada ringan-ringannya, Bung. Aja waktu itu tau gak, Gel? Kita berdua yang apa? Yang apa sih yang triplek gitu? Yang panjang-panjang. Yang bukan itu buat kayu, buat fleece, apa sih? Fleecen. Iya, fleecen namanya. Fleecen. Ya, buat fleecen. Yang buat lantai gitu kan. Yang sama Dimas kan bertiga. Akhirnya bertiga. Yang aing mainan itu. Iya, tau gak sih Gel kerjaannya? Hah? Apa? Halo. Iya. Terus Rigel banyak ini apa duduk gitu, soalnya gara-gara capek gitu kan. Terus gua kan Dimas yang paling ini giat, paling giat. Iya. Gua sama Rigel aja chill Mas kata gua tuh. Apalagi sih Rigel udah duduk-dudukan. Udah tahu saya orang paling mager. Terus kita foto-foto macam kayak di IKEA. Gua sih. Kita bertiga anjir. Lu berdua anjir sama Dimas. Gua mah enggak, gue yang motoin. Oh iya, yang motoin. Iya. Udah capek. Terus kita mainan wagon yang hoop wagon itu. Udah itu soalnya hari-hari terakhir kan udah enggak akan kerja di situ lagi soalnya. Iya, terus ya enaknya sih kalau enaknya di situ enggak ada tekanan waktu gitu loh. Iya. Ya udah beres. Abis dari situ kerja di McD. Enggak, masih ada. Udah bener McD, langsung McD. Langsung McD nggak ya? Iya langsung McD bener, langsung McD. Awalnya daftarnya itu di tempat McD Bilal, tapi dialihin ke McD yang agak jauhan dari kota gitu. Ya oke lah, alhamdulillah sih dapat yang di sana, orang-orangnya baik-baik gitu. Iya, ada pada tempat gua. Di sana bertahan semua. Di sana bertahan 1 tahun, lumayan di McD di sana bertahan 1 tahun. Tapi gua aja setahun anjir di situ juga. Iya kan karena aing setahun pas. Aing kayaknya setahun kurang dikit deh. Setahun kurang dikit. Dan gua jatuhnya dipecat ini. Kok gitu? Oh, yang dikira nggak mau perpanjang kontrak kerja ya? Iya, anjir. Maksudnya tuh gak logis banget. Jadi gue tuh pulang Indo. Terus kan gue sebenarnya dapat urlaub kan. Terus pulang Indo, terus gue ke Barcelona. Terus pulang Barcelona tuh gue dapet cacar. Anjir, bayangin air cacar di Jerman. Sendiri. Terus gue tuh udah bilang telepon apa email, gue lupa. Telepon deh kalau nggak salah. Telepon ke McD-nya langsung, gue nggak bisa datang soalnya gue cacar, kata gue tuh. Terus tiba-tiba si manajer bos gue tuh tiba-tiba nge-email gue kayak marah-marah gitu, lu kenapa nggak datang kerja dan bla 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 bla. Terus gue bilang, loh gue udah telepon kok ke orang ini. Terus gue bilang gue sakit, kata gue tuh, gue cacar, gue nggak mau ngeluarin maksudnya cacar gitu ya. Iya. Terus gak dibalas juga. Terus gue masuk, habis gue beres cacar, gue masuk kerja biasa. Terus gue lihat
plan buat bulan Desember gitu apa Januari ya gue lupa. Udah nggak ada lo. Iya nggak ada nama gue anjir. Kenapa nggak ada? Terus gue tanya lah si Philip. Tanya Philip. Kenapa? Si bos. Iya bos. Kenapa nama gue nggak ada? Kata gue tuh. Oh kan vertrak lu abis dan gue tuh lupa. Sebenarnya tuh. Vertrak gue abis tuh. Terus gue oh gitu kata gue tuh. Ya udah gue sebenarnya gue sebenarnya mau perpanjang lagi aja kata gue tuh. Nggak bisa kata dia tuh. Enggak gimana ya? Enggak sebelumnya. Bentar gue lupa. Terus kenapa lu nggak bilang? Gue tanya kenapa lu nggak bilang, kan maksudnya kalau mau panjang kan kayak bilang dulu kan, kayak lu mau perpanjang nggak, soalnya yang lain kayak gitu kan biasanya kan harusnya. Terus dia bilang kayak dikira gue lu udah malas kerja kali gitu. So kayak enggak, gue bilang gue masih ada lulus, kata gue udah masih mau kerja. Terus kata gimana gue bisa nggak perpanjang atau enggak gue daftar lagi apa gimana. Terus dia bilang nggak bisa. Ya padahal bisa gitu berarti. Harusnya ya. Ya awalnya salah memanfaatkan salah paham nggak sih itu? Iya anjir. Itu jatuhnya dia emang pengen pecat lu sih. Pas banget aja timingnya, pas banget di dia. Iya sih, maksudnya ya emang sih gue kalau kerja mukanya kurang menunjukkan keinginan kerja. Sama sih lah, sama. Iya, nggak ada. Tapi kerja gue ya bener, maksudnya ya udah apa yang gue kerjain maksud gue. Cuma ya gue jarang berinteraksi sama orang-orang karena gue malas dengan orang-orangnya dan kayak toxic anjir. Jadi itu ya udah back work terus dari situ. Tapi gue juga pernah dipecat sih. Gue kan pernah kerja jadi driver di Domino's tuh dekat mana? Dekat DB. Dekat rumah. Ya, gue dipecat gara-gara gue terlalu lama dan gue tuh waktu itu farer pakai sepeda listrik itu, tapi pesenannya itu yang di atas cuy, jadinya nggak ada gunanya listriknya. Masih gue ngontel sendiri cuy. Terus pernah hujan-hujan ya, pizzanya tuh jatuh, terus gue masukin lagi. Si cacat. Terus kayak pokoknya itu berantakan, pizzanya udah nggak lingkaran banget gitu cuy. Terus gue tata bentuk lingkaran kan, terus gue masukin lagi. Loh, tapi kan itu di dalam box gitu kan? Kok iya. Itu ada box terus waktu tanjakan itu waktu kayak ada semacam polisi tidur gitu, nanjak terus tasnya tuh kebuka, pizzanya kebuka terus kelempar gitu. Jadi bener-bener tumplek gitu cuy. Terus kayak gue masuk. Anjir, bahaya banget. Bahaya. Ya wajar lah anjir dipecat. Ya, memang. Terus ya udah gue langsung dipecat dalam waktu 2 minggu. Si cacat. Jahat, tapi termasuk jahat anjir kalau langsung dipecat juga kayak. Iya sih. Maksudnya atau emang nggak apa ya namanya, nggak benar tutupnya. Ya mungkin karena kalau farer gitu kan dituntut buat cepet juga, apalagi Domino's. Tapi terus kalau gue lama, gue juga waktu itu masih bulan pertama dikasih selautan, gue belum tahu peta dan lain-lain. Ya kita pun kalau ditanya jalan ini pun kadang suka loading kan, nggak mungkin apa. Kadang nomor 1 di mana, terus nomor 10-nya di mana, terus pintu masuknya di mana kan beda-beda kan, kayak gitu. Kadang di prank cuy, percaya nggak sih? Kadang itu di prank. Sampai sana tuh nggak ada nomornya. Jadi ternyata emang itu orang asing dan bayarnya tuh yang bargeld, jadinya kan belum kebayar. Jadi dia emang mau ngerjain doang. Di telepon nomornya nggak aktif. Iya. Sering kayak gitu. Kali gue kayak gitu. Anjir. Terus lu makan? Nggak makan. Gue telepon yang di kantor, terus yang di Domino's, terus balikin. Ya pada akhirnya pizzanya dimakan buat mitarbeiter di sana sih. Ya sih. Enaknya kerja di gastronomi gitu kayak makanan tuh. Iya, enaknya itu. Kita bisa bawa pulang, terus
Tapi kan secara legalnya sebenarnya nggak boleh kan. Cuman iya. Gimana bosnya aja sih. Iya. Gimana bos in charge-nya aja. Cuma nggak sehat aja anjir. Gua aja muak kan pas kerja di McD. Hayo, McD pulang. Tapi gue waktu kerja di McD makan maksudnya kayak makan kayak ya comot sambil comot nggak sehat gitu. Tapi turun berat badan anjir. Itu yang gue nggak ngerti. Tapi giliran nggak kerja. Saya makanan haram. Iya. Tapi giliran nggak kerja di McD nyomot makanan makan banyak naik. Nah itu bahaya sih, nggak ngerti sih. Terus habis dari McD itu gue pindah kota kan, pindah ke Yena. Di Yena tuh nyari kerja tuh rada susah. Awal-awal pernah ini kerja jadi tukang koran yang pagi-pagi subuh-subuh. Pernah sehari doang. Sehari doang. Itu tuh pagi-pagi gara-gara itu tuh kan gini kan, sistem kerjanya tuh kita mesti bagiin koran gitu kayak hampir 1 PLZ lah hitungannya tuh. Tapi emang pas kebagian denah tempatnya itu yang nggak rata gitu loh, bukan pemukiman yang rata, yang nanjak tangga gitu. Pakai sepeda tuh? Tidak dong, jalan kaki dong. Anjir. Tahu bawa ini ya? Yang wagen yang suka dibawa nenek-nenek nggak sih? Tahu. Cuman lebih gede. Terus ada 2 box gitu, isinya koran-koran semua, dan kita tuh mesti masukin ke rumah. Ada listnya. Ini rumah ini korannya yang ini, rumah ini korannya yang ini. Iya bos. Kadang kan suka ada rumah yang nomor 1-nya di mana, terus nomor 3-nya di mana, terus baru keluar lagi nomor 7 kan di sebelahnya. Kok tiba-tiba nomor 7 kan suka kayak gitu kan. Ternyata naik dulu ke ujung sono. Nggak ngerti. Udah capek banget. Waktu itu sendiri udah capek. Mana serem lagi kan pagi-pagi. Nggak kuat lagi deh. Habis itu langsung resign. Bu, mohon maaf nih Bu. Kalau saya kerja sendiri nggak deh kayaknya Bu. Oh, lu yang resign sendiri ya? Oh iya, itu resign sendiri. Kan saya bilang saya tidak pernah dipecat. Habis itu resign ini udah cancel. Waktu itu kan mikirnya, oke deh kayaknya Saven nih bisa nih kayaknya paginya nganter surat, siangnya kuliah. Ternyata pulang nganter koran, tidur. Tidur di kelas. Nggak ada belajarnya itu. Habis itu udah resign, ada ternyata temen, jadi tuh ada hotel di Landkreis itu kayak desanya deket kota itu, ada hotel yang punya restoran. Nah restorannya itu kokinya itu ya kebanyakan itu orang Indo, hampir semuanya orang Indo sih. Head chefnya doang yang bukan orang Indo, si kepala kokinya itu bukan orang Indo. Tema masakannya apa? Masakan Jerman. Oke. Jadi kayak kerjanya sih nggak terlalu susah sih. Jadi kayak kadang tuh harusnya itu jadi si head chefnya itu udah nyetok semua makanan. Maksudnya dari porsi-porsiin gitu. Jadi kalau kalau ada yang pesen, kalau misalkan mentah kita ya beraten lah, apalah kita baru olah sama kuah-kuahnya dianget-angetin gitu. Jadi nggak semuanya fresh, soalnya kan pasti lama kan. Kayak gitu-gitu. Itu habis itu tuh mulai dari Februari tahun ini, baru masuk nih Februari tahun ini, baru mulai kerja. Habis itu bulan Maretnya Corona baru ramai itu di Jerman tuh, Corona yang mesti semua tutup gitu. Akhirnya tutup, pusing nyari kerjaan. Akhirnya daftar jadi satpam ngejaga di depan pintu gitu, cuma buat ngingetin orang-orang bawa troli sama pakai masker. Pintu itu ada tuh 3 bulan. Baumarkt sih. Okay. Toko bangunan. Itu tuh jaraknya dari rumah ada kali sejam tiap hari bolak-balik tuh. Kecuali Minggu sih. Itu bayarannya lumayan gede sih. Sebulan tuh bisa beli mobil. Kayaknya 2 motor Beat baru. Anjing. Soalnya risiko ya mungkin gede banget anjir. Emang lumayan gede. Gajinya tuh ya kayaknya
ya hampir 2 bit baru lah. Kan kerjanya tuh 10 jam sehari 10 jam. Sejamnya gede. Terus Senin sampai Sabtu, ya gimana nggak gede kan? Pasti gede otomatis. Iya. Ya cuman ya capek aja itu. Waktu itu emang harus ninggalin kuliah. Soalnya ya gimana cara yang bertahan hidup ya dengan kerja itu. Setelah dari situ. Shout out. Sebenarnya tidak kerja itu pun kuliah sudah keteteran, Bung. Habis dari situ udah tuh mulai rada longgar lagi. Restoran udah buka-buka lagi tuh, udah boleh buka lagi. Akhirnya balik lagi lah jadi koki, asisten koki sih sebenarnya, asisten koki di restoran yang sebelumnya itu 2 bulan, 3 bulan, bentar. Kayaknya dari Juli, bulan apa ya? Juli deh. Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan, habis itu tutup lagi, pusing lagi nyari kerjaan. Nah, ini nih lumayan, waktu itu sempat setelah dari koki itu kerja di Warren Froymer juga, cuman di Kaufland, di supermarket. Sehari doang itu. Soalnya, satu hari doang soalnya. Itu padahal Kauflandnya tuh kayak dari rumah tuh jalan kaki cuman ya 5 menit lah. Bener-bener deket. Kayak deket-deket dari rumah, cuman gue kerjanya cuman sehari doang. Gue nggak betah soalnya waktu itu si teman kerja gue. Jadi gue tuh dari Auslife Firma lagi. Cuman si Auslife Firma ini mengharuskan gue cuman ngenata satu produk, satu brand doang. Nggak masukin satu brand doang. Itu tuh brandnya Kinder, coklat Kinder yang telur gitu. Iya. Kan itu kan nama brandnya gede kan, jadi produknya banyak kan, jadi ya mesti ditata-tata gitu. Gara-gara waktu itu tuh mau Natal, jadi kan si pakung-pakungnya kan baru-baru gitu kan, beda-beda kan, jadi kayak mesti ditata-tata gitu. Nah sementara si temen gue ini nggak ngejelasin dengan jelas gitu loh. Ini harusnya gimana, cuman kayak nyuruh gitu kan, gue nggak ngerti kan ini kenapa kayak gini. Giliran gue inisiatif salah, jadi kayak anjing, udah ini mah nggak bener, daripada gue kayak gini terus udah gue ini aja lah, gue cabut aja. Setelah cabut itu gue kerja di DHL. Di DHL itu jadi di DHL itu tiap negara bagian Bundesland itu punya ada paket sentrumnya gitu yang gede banget, yang bener-bener gede banget. Kerja di situ cuman 4 hari. Cuman 4 hari, bayarannya kecil soalnya waktu itu dari Auslife Firma. Terus Auslife Firmanya tuh motong duitnya tuh, ngambil duitnya tuh lumayan gede. Jadi kayak anjir, lumayan gede. Harusnya gue dapat 15 euro. Harusnya dapat 15 euro, tapi dapat masuk ke gue cuma 10 euro. Makanya kan anjir, ini mah nggak bener kalau kayak gini terus kan, badan hancur semua. Soalnya kan yang masuk di DHL kan barangnya kan bukan barang-barang kecil-kecil gitu kan. Kadang ada yang DHL cuma buat ngurusin ke Amazon, ada yang masuk ke Kunden, ada yang retur kayak gitu-gitu. Nah, waktu itu hari pertama kerja aja udah ngurusin buat Amazon retur. Itu tuh ya gitu lagi kerjanya, mesti menuhin satu kontainer DHL, masukin barang kardus-kardus Amazon sampai penuh. Orang-orang tuh ya belinya tuh aneh-aneh. Kadang beli Haicung portable, mesin cuci, kursi gaming, TV ya, itu LED. Normal lah Amazon. Anjing beli mesin cuci goblok. Mesin cuci anjing. Terus ada yang beli mesin pemotong rumput, makanan kuda. Astagfirullahaladzim, orang-orang gak ngotak. Bener-bener dah. Habis itu akhirnya, ini kalau kerja kayak gini terus, besok gue meninggal nih kayak begini terus nih. Untung waktu itu nggak tiap hari kerja, jadi kayak seminggu 3 kali gitu. Iya. Hari pertama udah oke, udah cukup. Hari kedua di situ lagi, soalnya masalahnya gue tuh ngeluhnya bukan ya kalau misalkan satu orang satu kontainer oke. Kadang satu orang 2 kontainer, kadang sampai 3 kontainer ngurusinnya barang masuk itu yang retur tuh. Jadi
Iya, mesti sana sini kan capek ya. Mana itu nasi lagi dari jam 11 sampai jam 7 pagi. Wah, kacau sih itu, no life banget asli. Habis itu Iyalah. udah habis 2 hari itu dipindah Abteilung ke yang dari pesanan kayak orderan yang dikirim ke kunden gitu ya, kayak kita kalau beli online aja gitu loh. Orang-orang ya belinya aneh-aneh. Skuter Xiaomi anjing, skuter elektrik. Orang beli kayak gitu. Terus ada orang beli kayaknya ini dari Fresh Snap, ini kayak gue nggak tahu sih, kayaknya pasir kucing 4 kardus gede-gede. Kan kurang ajar bukan? Terus habis itu ada yang pesan sepeda, juga, jangan salah, ada yang pesan sepeda. Wah, kacau itu, nggak ada ampun. Nah, itu ada nggak? Masih ada. Gue sering dengar kayak ada barang yang nyangkut gitu, kayak ya udah kan dilempar-lempar tuh kayak barang-barang kecil, terus ada barang yang nyangkut gitu, terus gimana itu? Nggak diambil gitu? Oh, gini. Kalau misalkan yang dilempar-lempar itu kadang barang yang retur ke penjualnya. Kalau misalkan baru ke kunden, sumpah yang tadi yang gue ceritain Amazon retur itu, jadi kayak Tetris awalnya rapi kan, lama-lama kardusnya kan gedenya beda-beda ya, gini. Lama-lama bodo amat, yang kecil-kecil lempar aja, udah kayak main bumerang, lempar masuk ke dalam, udah kagak jelas gitu. Sumpah. Nah, tapi kalau misalkan yang kayak barang baru gitu, naruhnya emang harus rada pelan-pelan sih, emang harus rada rapi. Cuman ya kalau kadang belinya nggak tahu diri, ya udah lempar aja lah, bodo amat, kan capek. Kadang beli printer, orang beli printer. Kayak maksudnya ada keterangan nggak? Kayak misalnya ini isinya apa? Ada Forsis Glass, tetap gue lempar. Hati-hati Glass, tetap gue lempar. Ya, kadang printer juga gue lempar. Jadi kalau sumpah, jadi kalau kadang ada orang-orang yang terima barangnya rusak, ya pegawainya tuh kayak gitu semua. Terima barang, kardusnya kadang tiba-tiba udah congkel, nggak ada bentuknya. Itu gara-gara pas nyortir luar biasa. Seperti itu. Setelah dari DHL, gua ini kerja di Angkla ini, yang terakhir yang tadi gue ceritain. Sampai sekarang gue... sekarang masih di Angkla? Enggak, karena ada yang positif corona. Oh iya, Deng. Jadi kita... Banyak sekali ya? Cukup banyak. Mungkin tadi ada yang kelewatan 1-2. Mungkin ada yang kelewatan 1-2, tapi sudah lewatkan saja. Karena tidak mungkin podcast ini isinya saya doang. Ya nggak apa-apa. Ya sih, jadinya Rigel, pengalaman Rigel kerja. Pengalaman kerja Rigel, ya Allah, lucu banget. Ya banyak sih sebenarnya kalau masalah pekerjaan. Tapi bagi waktunya antara kerja dengan kuliah gimana tuh? Kalau bagi waktu kerja dan kuliah itu lumayan susah sih sebenarnya, soalnya kalau capeknya nggak sehari 2 hari. Ya toh ya. Bisa seminggu. Tapi susah sih. Maksudnya apa ya? Kalau orang yang beneran emang nggak ada pemasukan, cuma pemasukannya dari kerja sih susah sih. Itu harus survive. Ya soalnya hitungannya survive sama kuliah ya. Gimana mau kuliah kalau nggak survive hidup? Iya. Kecuali kalau kerjanya mungkin work student kayak gitu, atau yang sesuai sama jurusan ya. Ya, itu kan gajinya lebih gede kan. Mungkin ketutup kalau kayak gitu. Mungkin sih. Cuma kan agak susah ya work student. Cuma ya coba-coba aja. Gue juga lagi cari sih. Kayak capek aja kerja kayak gitu sebenarnya. Bisa lama-lama bosan. Babu. Tapi sebenarnya semenjak kerja yang kayak langsung kontak sama kunden tuh cukup merubah cukup merubah persepsi gue sih, dalam arti gini. Kadang tuh kan kita kalau misalkan suka pesan apa, misalkan let's say gue lagi kerja di McD, gue tuh pesan cheeseburger, terus kayak lama gitu,
ya kita kan nggak tahu yang di dalamnya ada apa, misalkan ada yang apa. Jadi kayak kita tuh kayak menghadapi, kalau misalkan gue jadi pembeli pun gue akhirnya jadi ya udahlah kayak oke, nggak apa-apa, santai aja gitu. Jadi kayak lebih sabar kayak gitu-gitu. Terus kayak ke orang tuh lebih ramah kayak gitu-gitu. Iya sih, gue juga. Soalnya kan kita gue beberapa kali denger kok waktu misalnya gue pesen di McD atau KFC deh, gue sempat beberapa kali tuh denger yang dari dapur tuh pada debat cuy, pada teriak-teriak gitu cuy, pada berantem. Jadi gue tuh paham ini pada stres di belakang. Emang kayak gitu, sering aja. Gue tuh kerja di McD sering kayak gitu. Iya. Biasanya apalagi kalau ada anak baru kan, kalau ada anak baru udah paling ribet lagi tuh, soalnya kan si kecepatan tangannya kan nggak secepat orang-orang yang udah berbulan-bulan kerja gitu kan. Jadi kayak kita mesti nyesuaiin juga gitu-gitulah. Apalagi kadang orang kalau misalkan mesennya seabrek-abrek yang pesenannya sampai 200 euro, minta cepet kan kadang nggak ngotak kan. Jadi ya itulah. Ya itu sih kalau dari gue sih kayak jadi lebih sabar kalau misalkan ada masalah-masalah waktu mesen gitu-gitu tuh, jadi lebih jadi lebih ramah. Nggak gampang marah. Kenapa sih lama? Kenapa sih kayak gini-gini? Kenapa sih ada salah gitu? Kadang orang tuh maksudnya orang yang nggak tahu kayak kerja kayak gitu tuh kayak mereka tuh kayak seenaknya gitu loh. Iya. Kadang kalau misalkan sampai kesel tuh kayak gue tuh pengen teriak, lu tuh nggak pernah anjing. Gue ngeliat dari stylenya kan, misalkan orang kantoran gitu, anjir, lu tuh nggak pernah ngerasain kerja kayak gini, gimana susahnya nyari duit dari upah minimum kayak gini-gini, jadi lu mending anjing diem aja lah kayak gitu-gitu. Gue sih pengennya teriak gitu, cuman kan nggak bisa kan. Gue sabar-sabarin aja, lama-lama gue sabar-sabarin aja gitu-gitu. Ya kan, ya gitu sih. Apalagi gue kerasa banget di Indo kayak putus. Ya apalagi yang gue rasain saya di Indo kayak orang-orang yang kerja kayak kita kan, maksudnya apa ya, upahnya maksudnya nggak worth it lah menurut gue. Terus mereka sedangkan mereka yang kan? Terus mereka kerjanya tuh yang beneran ramah lah, inilah itulah. Terus kadang ada orang yang nyebelin gitu loh, yang kayak masih ada yang nyebelin gitu loh kayak. Iya, maksudnya yang kayak nggak bilang maksudnya dari hal kecil lah, kayak nggak bilang makasih atau nggak ramah balik. Gue kayak anjir. Makanya gue selama di sini, maksudnya pas gue di Indo tuh kayak ya udah kayak menghargai mereka, lebih menghargai mereka. Bener. Kita lebih menghargai, bener. Waktu kita kerja pun kayak misalkan ada customer yang kayak kita lagi kerja, customer cuma bilang danke dan senyum aja, kita tuh kayak jadi mood booster nggak sih? Jadi kayak mood booster gitu loh, bener. Terus kayak apalagi happy nice day gitu-gitu. Kenapa? Kalau gue sih karena di tempat gue ada home service ya, ada delivery, jadinya rating tuh pengaruh. Maksudnya kalau itu tuh ngitungnya gue kalau misalnya shift gue, kalau pas gue lagi di dapur, gue biasanya yang jadi cushion lighternya tuh gue. Nah kalau ada rating jelek, buertung jelek di Livrando, yang disalahin sama bosnya tuh gue, gara-gara misalnya masakannya nggak fresh, ini ada kecapnya kelebihan atau saladnya nggak masuk akal protesnya cuy, anjir. Dan itu protesnya tuh ke gua. Iya sih. Iya kayak gitu-gitulah. Iya, makanya kadang suka kasihan gitu ya. Maksudnya gue kayak merasakan gitu, kayak soalnya maksudnya kita pernah kerja kayak gitu, jadi kayak kita lebih kayak menghargai lah orang-orang yang kayak gitu. Lebih ngerasain lah. Ya udah. Tapi kalau misalnya tips rekomendasi buat orang-orang yang baru pertama kali sampai Jerman dan dia belum punya erfahrung apa-apa kerja di Jerman, itu lu merekomendasikan pekerjaan apa yang cocok untuk mereka? Itu sebenarnya tergantung orangnya sih. Kalau gue kenapa dari banyak tempat itu gue cepat resign, berakhir di McD sama di resto lama, itu gara-gara gue nggak bisa kerja di tempat kerja satu lingkup kerja yang orangnya tuh terlalu banyak. Jadi gue tuh nggak bisa komunikasi sama satu sama lain gitu loh. Komunikasi buat kerja ya, maksudnya kayak tektokan buat kerjanya itu gue nggak bisa. Kayak yang satu maunya sendiri, yang satu maunya gini gitu gue nggak bisa. Pokoknya kalau gue tuh
kalau sebisa mungkin si lingkupnya tuh kecil, jadi kita tuh bisa komunikasi, nge-handle semuanya gitu loh. Kalau misalkan terlalu gede, gue nggak bisa kayak DHL tadi, terus kayak yang di pabrik-pabrik gitu, akhirnya gue nyadar gue nggak bisanya di situ. Sama ini sih, sama waktu lu gimana sih, tergantung kalau misalkan mau kerja, lu bisa nyesuaiin waktunya gimana. Iya. Tapi menurut gue lebih enak ke gastronomi sih. Ya kalau mau gampang dapat kerja sih biasanya gastronomi sih. Gastronomi atau yang pokoknya nggak perlu apa ya? Nggak perlu banyak pengalaman. Iya, nggak perlu banyak pengalaman, tapi tek gitu. Terus putus lah. Halo? Ya. Ya. Apa sih? Ya udah gitu doang. Oh iya, tapi kita belum bahas ini cuy. Kalau misalnya kerja itu daftarnya gimana? Itu pertanyaan simpel tapi gue yakin banyak orang yang sebenarnya masih bingung. Oh, lu gimana lah? Tergantung apa ya? Tergantung apa? Tempat lu kerja kayak gimana. Yang penting lu baca-baca sih. Pasti di situ tuh mereka kasih info lengkap kayak Voraussetzung syarat-syaratnya apa aja. Di iklannya pasti. Selalu online berarti ya? Nggak bisa langsung datang. Iya. Hah? Iya. Gue nggak pernah datang. Tapi gue sering kayak dengar kayak lu sebenarnya bisa tinggal datang aja kayak nanya kayak ada tempat buat kerja nggak kayak gitu bisa. Tapi gue nggak pernah sih kayak gitu. Gue selalu online. Gue nggak pernah selalu online kayak gitu deh. Yang penting ini sih baca-baca doang. Terus kalau nggak ngerti tanya. Sebenarnya yang penting komunikatif lah. Yang penting kalau nggak ngerti nanya aja. Maksudnya nggak salah. Bener. Ini sih nyiapin Lebenslauf-nya juga yang bener. Nyiapin Lebenslauf sama Anschreiben. Jadi tuh kalau gue ya. Jadi ada satu template Anschreiben kayak motivation Schreiben gitu, satu template gitu. Jadi kayak kata kalimatnya kalau misalkan gue mau daftar ke tempat yang berbeda-beda itu kalimatnya sama semua kecuali pas gue bilang gue mau daftar sebagai apanya itu selalu gue ganti tiap mau daftar gitu. Kayak gitu-gitu baru gue kirim kayak gitu. Gitu aja sih paling gue. Kadang juga sebenarnya orang walaupun itu nggak terlalu penting itu buat pekerjaan kayak gitu. Iya. Cuman ya buat melengkapi aja sebenarnya formalitas aja sih. Iya. Cuma tetap aja penting juga maksud gue. Dan iya benar. Apa? Ya kelihatan lah kayak kita niat mau kerja gitu sih. Bukan yang kayak benar. Saya kan yang daftar juga pasti banyak lah yang benar. Mau. Benar. Yang penting cari aja sih. Banyak sih iklan kayak gitu. Dari kampus, email selalu ada, terus googling aja sebenarnya, googling aja juga banyak sih sebenarnya. Tergantung kota juga sih sebenarnya, tergantung kota. Iya. Terus yang penting punya channel orang Indo yang kerja di situ juga bisa. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Sebenarnya di KL termasuk banyak sih tempat kerja. Hitungannya sebenarnya banyak sih kayaknya. Iya, apalagi pabrik-pabrik kayak gitu. Ya begitu, sudah. Ya, begitu. Udah. Kayaknya udahin dulu aja. Kayak kelamaan. Ini udah sejam deh. Udah. Kayaknya udah sejam deh, iya. Sejam. Enggak, 45 menit deh. 45 menitan. Ya udahin dulu aja. Gampang lah, tinggal ada nanti episode berapa lagi. Undang Riga lagi. Terima kasih teman-teman PPIK sudah mengundang saya sebagai bintang tamu di podcast kalian yang mana orangnya tidak jauh-jauh, saya lagi. Ketemunya sama orang-orang ini doang. Orang-orang ini lagi kayak nggak ada sumber apa sih? Narasumber lain lagi aja. Ya soalnya bingung siapa yang punya pengalaman lebih banyak tadi. Ya udah, saya mau ngasih selamat juga nih buat teman-teman yang sudah terpilih menjadi pengurus PPIKL. Semoga kerjaan lancar. Amin. Tidak ada hambatan meskipun corona. Amin. Saya kebetulan sudah pensiun di PPI-PPI-an karena capek. Ya udah. Dadah. Thank you, bye-bye. Terima kasih semua. Halo kalian, jangan lupa follow Instagram kita ya di PPIK Slaughter dan dengerin podcast kita yang lain. Bye-bye.